Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me again. The first introduce myself. My name is Ilham Silmia. I'm class 5 TBID and I will explain the course of philosophy of education by the title Philosophy and its Development. Okay, happy watching. Poin yang pertama tentang hakikat filsafat, kegunaan filsafat, dan tujuan filsafat. Hakikat filsafat adalah usaha manusia untuk memahami secara mendalam realitas kebenaran dapat diambil dari kata filosofia, baik dari segi makna harfiah atau maupun etimologisnya maupun
ditentukan melalui mitologi. Oke, yang keduanya yaitu pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, filsafat terus berkembang dan mendapat kedudukan. Pemikiran abad pertengahan mengacu pada upaya mempertahankan keyakinan agama dan jelas atau filosofis. Oke, jadi pada abad pertengahan ini sekitaran periode abad ke-5 hingga ke-15. Jadi setelah jatuhnya kekaisaran Romawi dan sebelum munculnya Renaissance, filsafat ini sangat dipengaruhi oleh agama, terutama agama Kristen di Eropa, serta agama Islam dan Yahudi di dunia Timur Tengah dan Mediterania. Jadi pada tokoh-tokoh abad pertengahan ini yang utama seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas menggabungkan ajaran gereja dengan filsafat Yunani, terutama pemikiran Plato dan Aristoteles. Jadi pada utamanya filsafat ini fokus pada hubungan antara iman dan akal. Nah, keberadaan Tuhan, sifat jiwa, dan masalah moralitas. Jadi, filsafat abad pertengahan ini memainkan peran penting dalam mengembangkan teologi skolastik dan memberi landasan bagi perkembangan filsafat modern. Karena setelah abad pertengahan muncullah filsafat modern. Oke, selanjutnya masih tentang perkembangan filsafat, yaitu perkembangan pada abad modern. Pada masa modern, para filsuf menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama atau para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan yaitu Cogito Ergo Sum dan Johann Locke David Hume. Mereka berusaha menjelaskan dunia melalui akal, pengalaman, dan metode ilmiah sambil mempertanyakan otoritas tradisional, terutama agama dan dogma. Dan filsafat modern juga berfokus pada masalah-masalah seperti dasar pengetahuan, hak-hak politik dan sosial, kebebasan individu, serta etika rasional. Dan di era ini meletakkan dasar bagi perkembangan filsafat yang pemikiran modern ini di berbagai bidang. Oke, yang selanjutnya yaitu pada perkembangan kontemporer, yaitu kontemporer atau pada masa kini menerangkan alam semesta dan gerak-geriknya berdasarkan suatu prinsip. Semua yang ada dan semua kejadian merupakan pelaksanaan yang sedang berjalan dari yang mutlak atau bersifat rohani. Oke, jadi pada filsafat kontemporer ini berkembang dari akhir abad ke-19 hingga sekarang. Jadi periode ini ditandai dengan munculnya beragam aliran pemikiran yang bereaksi terhadap tradisi sebelumnya seperti filsafat modern dan abad pencerahan. Nah, filsafat modern ini tema-temanya itu mencakup tentang eksistensi manusia, bahasa, kekuasaan, etika, serta kritik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terus filsafat kontemporer ini juga lebih globalnya dengan pemikiran dari berbagai tradisi non-barat seperti filsafat Asia dan Afrika yang semakin berpengaruh. Oke, perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan pada masa postmodern. Postmodernisme memperkenalkan gagasan pluralitas, dekonstruksi, dan relativitas. Kebenaran yang mendominasi pemikiran budaya, sosial, dan intelektual di akhir abad ke-20 hingga sekarang. Filosofi ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dunia kontemporer, namun juga menghadapi tantangan dan kritik dari mereka yang keyakinan bahwa kebenaran adalah mutlak atau dapat ditemukan melalui rasionalitas dan ilmu pengetahuan yang merupakan karakteristik modernisme. Dan juga para tokoh-tokoh di postmodern ini yaitu seperti Jean Valentinus
Lyotard, Jacques Derrida, dan Michel Foucault menekankan bahwa makna dan kebenaran bersifat konstekstual dan dibentuk oleh kekuasaan, bahasa, serta budaya. Jadi postmodernis ini sering mengkritik hierarki sosial, kekuasaan, dan struktur institusi pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam, yaitu pada abad ini peralihan dari pemikiran Yunani ke Islam itu adalah proses yang penting dan kompleks yang terjadi pada abad pertengahan. Peradaban Islam berperan besar dalam melestarikan, mengembangkan, dan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani klasik seperti Plato dan Aristoteles yang kemudian mempengaruhi filsafat Islam. Beberapa pengaruhnya yaitu penerjemahan dan pelestarian karya Yunani, lalu integrasi dengan pemikiran Islam, dan pengaruh pemikiran Yunani pada filsafat Islam, pengaruh kembali ke Barat. Jadi, pemikiran Yunani ini dan Islam mengalami pertukaran ide yang sangat dinamis selama abad pertengahan. Pemikiran Yunani ini dilestarikan, diterjemahkan, dan dikembangkan dalam tradisi filsafat Islam. Oke teman-teman, dari sekiannya poin-poin dikesimpulankan yaitu filsafat mendorong manusia untuk berpikir kritis, menganalisis konsep, dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang dunia dan kehidupan, yang berusaha memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, kebenaran, moralitas, dan realitas. Dan perkembangan filsafat menunjukkan bahwa filsafat telah mengalami perubahan dan evolusi dari zaman ke zaman yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, politik, agama, dan pengetahuan ilmiah. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang filsafat dan perkembangannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Okay friends, that's all explain from me. Thank you for watching. If there are any questions, please comment.